Sebagai pasangan suami istri yang memiliki aktivitas yang padat di dunia entertain, Demian Aditya dan Sarah Wijayanto ternyata menjalani pola makan tanpa garam atau yang lebih dikenal dengan istilah diet mayo. Program diet mayo yang sedang tren di kalangan kaum urban ini rupanya telah mereka jalani sejak 2 tahun terakhir. Lantas seperti apa sibuknya Sarah saat meluangkan waktunya di dapur untuk bisa memasak makanan favorit Demian? Tentang cinta yang sesungguhnya lantaran Tommy dianggap memiliki latar belakang pendidikan yang bagus. Udah lama deketnya, lama. Dikenalin sama temen aku. Dia sebenarnya dulu dia emang sekolah dokter, terus dia sekarang udah pindah gitu, maksudnya udah pindah jurusan Jakarta. Cuman dulu dia emang sekolah di Singapura. Iya, kadang ke Amerika, kadang ke enggak deh. Deket ya, deket kan orang memang udah mau 17 tahun, deket sama siapa aja asal masih bisa dipantau sama orang tua, masih cerita. Justru kalau aku diem, ngelarang atau apa nanti dia nakal di luar, nakal diem-diem malah kita yang khawatir kan. Tapi dengan kayak gini kan kita lebih tahu, malah kita ngawasin, kenal sama orangnya, tahu keluarganya, itu bagi aku udah cukup. Keinginan Aurel untuk bisa menikah muda rupanya bukan cuma angan semata. Bagaimana tidak? Lihat saja aksinya yang tengah di make up saat akan menjalani konser bersama sang Mimi tercinta di Malaysia minggu kemarin. Tanpa ragu dan malu-malu lagi, ia justru berangan-angan menjadi seorang pengantin. Nih, kayaknya nggak bisa gini kamu deh. Ada itu. Nanti kalau udah ada parawal bawa ke kamar dulu. Oke, ini lagi pakai glitter biar seksi, biar menjilat. Aku mau nikah hari ini ya kan? Oh, Anda mau menikah? Deg-degan Anda? Deg-degan banget karena pernikahannya di Bali. Saya akan satu. Dengan berpakaian seperti ini. Aurel memang beruntung memiliki orang tua yang mewarisinya talenta bernyanyi. Di saat penyanyi seangkatannya belum mencapai panggung internasional, Aurel dengan mudahnya sudah bisa tampil di Malaysia mendampingi Mimi tercinta yang merupakan salah satu diva di Indonesia dan memiliki ketenaran di luar negeri. Dalam konser yang bertajuk Metamorfosis KD ini, Aurel dan Krisdayanti sukses berduet membawakan sejumlah lagu. Benarkah jika tampilnya Aurel dan Krisdayanti di atas panggung mampu menutupi rasa nervous ibu dan anak ini? Dan benarkah pula, lantaran tak sempat hadir untuk menyaksikan aksi panggungnya, Aurel pun memberikan sebuah video yang ia upload ke dunia maya untuk sang kekasih. Dia punya request lebih banyak dari maminya. Shading, Mam, shading. Mesti kencang, mesti shading, mesti korset. Alhamdulillah sudah selesai acaranya dan alhamdulillah bisa dan lancar. Jadi senang pastinya, terus ya kayak gak nyangka gitu bisa nyanyi di sini. Wah, senang banget karena aku bisa ngeliat kakak. Dia kan deg-degan banget, grogi banget. Bunda, aku bisa nggak ya? Jadi aku kasih video dulu. Dia kasih videonya pas nyanyi yang bareng, pas apa dia kasih gitu. Bagus sih menurut aku overall untuk dia pertama kali yang di luar negeri ya. Kalau ke Jakarta kan dia sering nyanyi di luar negeri, dengan dia pasti ngerasa grogi dan yang aku tahu banget rasanya gitu. Tapi dia bisa bagus.
Mertua Raffi Ahmad yang juga ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker, kemarin genap berusia 60 tahun. Sayang, di antara para tamu yang menyaksikan dirinya menjalani pergantian usianya di sebuah tempat di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat, tidak nampak sosok Raffi dan Nagita. Hanya kakak Nagita dan para sahabatnya yang menghadiri acara ulang tahun Gideon. Lantas, kemanakah Raffi dan Nagita? Benarkah aktivitas mereka yang padat membuat mereka tega tak menemani sang ayah di acara ulang tahunnya? Dan benarkah jika Raffi dan Nagita lebih memilih mengirim kue ulang tahun daripada berada di sebelah sang ayah? Ini anak mantu gua nih, anak gua juga. Iya, happy birthday foto pertama. Bapak tambah sehat, tambah umur panjang lah yang pasti ya. Siap. Pastinya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting ada yang gantiin kan, yang datang. Om sempat ngubungin sebelumnya besok aku mau ada acara. Udah bilang. Emang mereka fully book semuanya tuh. Dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya malah. Om siapa lagi? Enggak, maksudnya dari Caca, Gigi, Raffi, Tante Rita tuh sibuk semua orangnya. Dia cuma bisa ngirim kue. Terima kasih. Raffi cukup beruntung memiliki mertua yang tak banyak menuntut. Sadar jika aktivitas menantu juga anaknya sebagai entertain terikat pada tanggung jawab dan profesionalisme pekerjaan, Gideon tak begitu ambil pusing dengan ketidakhadiran anak juga menantunya di momen bahagianya itu. Namun benarkah jika Gideon menolak anjuran Nagita agar memotong rambutnya yang dibiarkan tergerai panjang dan sudah mulai memutih itu? Orang bilang seniman, saya sendiri ya Gideon Tengker. Kalau hitam artinya saya berkebung londong ntar. Original aja rambutnya putih, nggak mau dihitemin. Ya biarin putih aja. Udah nggak tahu mesti bilang apa. Terima kasih banyak semuanya. Ya, untuk yang nggak datang juga, untuk anak-anak yang jauh semuanya. Dekat di hati tapi. Oke, sip. Sebagai pasangan suami istri yang memiliki aktivitas yang padat di dunia entertain, Demian Aditya dan Sarah Wijayanto ternyata menjalani pola makan tanpa garam atau yang lebih dikenal dengan istilah diet mayo. Program diet mayo yang sedang tren di kalangan kaum urban ini rupanya telah mereka jalani sejak 2 tahun terakhir. Lantas seperti apa sibuknya Sarah saat meluangkan waktunya di dapur untuk bisa memasak makanan favorit Demian? Nama masakannya apa ya? Sosis brokoli cinta. Asik. Ya, ini bumbu-bumbunya. Bahan-bahannya gampang banget. Brokoli, Ya. iya. Terus bawang putih, sama sosis kesukaan suamiku. Dia hampir tiap hari kalau dimasakin ini nggak komplain. Jadi memang seneng banget ya, Laf ya. Pokoknya ada sosis. Ada sosis dan penyedap rasa. Memang penyedap rasanya nggak terlalu banyak, tapi memang kita sama sekali tidak pakai garam gitu. Kalau misalnya pemirsa di rumah mungkin nggak suka sosis atau pengen yang lebih sehat, bisa diganti sama slice beef. Apa sih namanya? Smoke beef. Iya. Sama smoke beef. Atau enggak sih ya brokolinya aja ya. Brokolinya aja. Oke, sekarang brokolinya ya masukin ya. Oke. Benar-benar nggak pakai garam ya, Mbak? Iya. Pitsin. Enggak. Masih keras tuh, masih keras. Jadi sedikit lagi. Ini takarannya saya sama istri kalau makan. Segini, hitungannya semangkuk lah. Oke. Lagi. Lagi. Soalnya jadi karena dia makannya milih, maksudnya yang dibikin gimana caranya biar segimana mungkin makan sehat, jadi mesti explore cari-cari menu, cari-cari resep gitu. Akhirnya
Pasangan yang menikah sejak bulan Mei ini memang memperhatikan betul asupan makanan yang dikonsumsi dengan alasan kesehatan sekaligus tuntutan pekerjaan mereka di dunia entertain. Tapi bagaimana soal momongan? Benarkah 7 bulan membina rumah tangga, Damian dan Sarah sudah tak sabar untuk bisa memiliki anak? Udah semenjak kebetulan kita pas lagi nge-gym. Terus intinya sih kan pas lagi nge-gym disuruh diet. Untuk gimana caranya dietnya tuh diet mengurangi garam, gula, minyak, pokoknya semua yang goreng-goreng. Nah, selama perjalanan lagi diet itu, kita berpikir gitu kan, kenapa nggak kita hidup sehat aja. Jadi, toh juga pada saat kita diet, pada saat waktu kemarin nge-gym itu juga tubuh juga jadi lebih enak. Pasti kita juga ngerasa lebih apa ya, nggak ringan, nggak maksudnya nggak ada lemak sana sini. Kenapa nggak terusin aja sekalian gitu. Jadi udah dibiasain, toh juga udah terbiasa selama beberapa bulan. Akhirnya Dan nggak makan keterusan. nasi juga kan udah nggak makan nasi. Kita lagi mencoba terus. Sampai detik ini sih kita terus mencoba, tapi mungkin belum dikasih. Ya doakan saja pemirsa Seleb on Cam, semoga baik-baik saja dan bisa punya Dapat momongan ya momongan. loh. Amin. Amin.